orang nikah, terus akhirnya lu dijawab, enggak, gue cuma ini doang, buat duit doang kok ini. Ini tuh murni cuma buat duit. Lah kan tersinggung kan. Tapi itu kenyataannya, cuman tuh cewek kenapa ngomong juga. Udah tahu laki sengklek otaknya, lagi jatuh cintrong, berasa rugi, hitung-hitungan duitnya dia, berasa duit gue banyak habis ke lu harus gue miliki sepenuhnya. Biarpun gue udah punya istri, lu gue mau nikahin nih. Ditolak, ngomong apa adanya tuh cewek, dicekek. Dia bilang bantuan sekecil-kecilnya pun akan berarti. Ini maksudnya meminta uang atau mau mengamankan si kakaknya dia yang lagi error. Ini kayak bantuan kayak begini nih ambigu nih ya. Nah, ini ada nih yang ngasih kronologis nih. Nih, ini ada penjelasannya nih guys. Kita kalau melihat suatu video, kita lihat dulu kronologisnya ya. Ini dari penjelasan detail nih. Ya, penjelasan detail. Nih, ini videonya kan begini nih. Kalian nonton videonya dulu ya. Videoin tuh. Nendang. Videoin aja. Ada RT. Udah dong. Udah mukul. Oke, udah mukul. Ini berisik banget nih perempuan nih. Silakan. Tuh. Berdua. Silakan. Dia yang KDRT. Lu udah tahu orang kayak begitu malah makin tetap malah disautin lu ya. Ibu ini. Adik ipar. Silakan lah Bu. Silakan. Ya Allah. Jadi apa yang belum sama gua aja. Sebenarnya maksa lo. Bantu tadi Pak. Gila lo. Gua bantu. Maksa tuh benar. Lu mau gua. Ayo aku. Damai diam mah. Aku udah diam. Bos. Siapa gua lupa. Ya Allah si bubuk kelihatan ya. Allah bawa aja lupa. Diam dah deh. Udah diam. Aduh gua mati. Aduh gua mati nih. Kasiannya orang tua ya. Kalau ngeliat kayak begini, gue bersyukur gue kagak punya anak. Adik ipar itu. Aduh. Apa Mas? Makan di luar aja yuk. Yuk. Bosen. Iya, tahu. Ini kan ada videonya nih ya. Oke. Sekarang kita bahas ya. Jadi dari netizen bilangnya begini. Ini penjelasan berisik banget dah. Diam. Penjelasan detail. Ibu itu single parent tuh si nenek-nenek tadi tuh single parent sedari dulu. Ibu itu memiliki 3 orang anak kandung laki-laki semuanya. Laki-laki yang ada di video itu anak pertama yang tadi marah-marah teriak-teriak itu anak pertama guys. Dan perempuan yang merekam video adalah istri dari anak bungsu. Ya, anak bungsu dari si ibu, si nenek-nenek tadi yang di video ini. Anak bungsunya ibu atau suami perempuan yang ngerekam sedang dalam perantauan. Semenjak kecil anak sulung ya laki-lakinya yang tadi marah-marah itu sudah menafkahi keluarga mereka dan menyekolahkan ketiga adik-adiknya sehingga sukses. Namun dia sendiri sudah tidak lanjut sekolah semenjak duduk di bangku SD. Mereka asli Betawi. Anak bungsu nikahin cewek Sunda yang sedang merekam. Sejak pernikahan memang kakak sulung mereka kurang merestui hubungan keduanya. Puncak konflik ketika istri dari anak bungsu yang merekam itu menjelek-jelekan anak sulung itu.
Laki-laki yang di video di depan istrinya dan malah ngompor-ngomporin istri dari anak sulung tersebut sehingga hampir rusak rumah tangganya. Udahlah numpang di situ, bikin ribut aja emang, bukan berani sama nenek-nenek, sayang, salah lu. Justru itu anak kesayangan. Jadi jangan ada lagi yang berpikiran bahwa takut ibu tua itu dipukul. Itu nggak akan terjadi. Karena ibu itu tuh adalah ibu kandung dari laki-laki tersebut yang sangat ia sayangi dari kecil. Tuh. Jadi tadi itu yang video yang direkam itu, yang merekam itu adalah adik ipar. Tuh guys. Tuh, jadi beneran begini ceritanya, yang ngerekam kayaknya penjahatnya. Iya, gue juga ngerasa si cewek itu yang salah. Terus katanya, iya bang asli sempat denger kalau bukan adik ipar gue matiin lu. Tapi kronologi detailnya nggak tahu sih. Kedengeran dia ngomong kalau bukan adik ipar, lu gue met-metin lu gitu kan. Ngerusak rumah tangga gue lu gitu loh. Ada bahasanya gitu kan tadi. Ngerusak rumah tangga gue lu, dibilang begitu. Berarti yang salah yang ngerekam dong kak, apalagi dia nantangin ya, karena si anak sulung, si cowoknya itu yang matanya udah mau keluar itu, udah kesel jadi dipukul karena udah marah dan terpendam gitu, terus malah direkam, makin kesel. Aduh, bener-bener. Lihat di VT gue yang terbaru ya, lihat di VT gue, lihat di VT gue yang terbaru. Nih, yang ini nih. Enggak, gua bunuh lo. Ah, nih. Ya Allah, ini ibu. Aku pakai dulu. Gerakan banget deh sama si Nih. mbak ini. Bisa gak sih diem dulu? Itu gak ngeliat tuh biji mata tuh orang udah keluar semua tuh, hampir semuanya. Kamu lihat di VT yang terbaru ya, liatin di VT yang terbaru. Liatin. Sumpah guys. Ya, di VT yang terbaru. Iya lagi FYP itu. Karena apa? Ini kan ada adegan, ada keadaan laki-laki mau masuk ke kamar tapi ditahan sama ibu-ibu, nenek-nenek, dan yang satu kakinya selonjoran ngerekam sampingnya ada anak kecil. Ya kan? Ini yang ngerekam katanya habis di KDRT. Tapi dia ngebacot melulu, nyerocos melulu mulutnya. Jadi kayak nantangin lagi gitu loh. Orang udah panas ditantangin lagi kayak gimana sih rasanya? Udah gitu, keluarlah kata-kata dari si laki-laki ini. Kalau bukan adik ipar lu, gue met-metin lo. Gue bun-bun lo gitu kan. Dijawab lagi, ya udah bun-bun aja. Berdua ya. Lu gak punya otak apa lu ya? Terus sampai si lakinya bilang, ini rumah gue. Berarti kan itu rumahnya si laki-laki. Lu ganggu rumah tangga gue, lu hancurin rumah tangga gue atau apa gitu nih. Si laki-lakinya itu ya. Yang mana dia pasti kakak ipar, udah jelas. Karena dia bilang, kalau bukan adik ipar lu gua bun-bun. Ya kan? Dan dia marah-marah. Karena apa? Dia bilang mau ngerusak rumah tangga dia. Berarti si cewek ini mungkin ada ngomong sesuatu nih. Sama keluarga dia lah. Entah itu mau anak, mau istri. Mungkin istri ya. Bisa diduga mungkin istri gitu. Makanya Mamski langsung bikin VT-nya buat ngomong nih sama si cewek. Lu tuh ya udah sampai orang naik pitam, kok malah lu videoin dan lu malah saut-sautin kayak mancing emosi orang sih. Sementara itu ada anak kecil dan ada ibunya. Berarti emang kurang ajar ini. Terus adik iparnya itu pulang deh dari perantauan. Pulang deh dari perantauan deh. Si adiknya, si suaminya. Jangan lu naruh bini yang gak cocok di rumah kakak lu. Itu kan rumah kakak. Lu belum bisa punya rumah sendiri, lu kontrakin tuh bini. Kontrakin di luar. Itu gak cocok itu. Itu kayaknya udah tabrakan, apa namanya, energinya gak cocok.
Viti Mamski yang terakhir, say. Viti gue yang terakhir, yang ini nih. Mencolot tuh mata. Nih. Gua bunuh lu. Nah, itu. Tuh, udah sampai ngamuk begini loh. Buset. Ngamuk banget loh ini. Udah gitu yang gue heran ya. Yang gue heran. Malah ini, say. Ya Allah. Malah kayak minta sumbangan si lakinya. Aneh deh. Nih, lihat ya. Lakinya tuh malah kayak minta sumbangan gitu loh, guys. Kayak gini nih. Aku lihat di IG nih, bentar ya. Apa namanya, tragedi apa? Tragedi apa tadi? Tragedi apa? Tragedi apa? Udah hilang, guys. Bener lu, udah hilang. Udah kagak ada lagi. Udah hilang, cepet banget hilangnya ya. Tuh. Gua sepil aja langsung hilang tuh. Gua sepil hilang langsung. Di Igoy masih ada nggak ya? Berita dari Bogor. Berita dari Bogor. Mana sih? Apa tadi tuh berita dari Bogor? Iya, hilang. Mam, ikut pengajian yuk. Siapa yang ngajak gua nih? Mam, ikut pengajian yuk. Mojes Al-Bukhari. Mojes Al-Bukhari. Lu foto pamer otot, lu ngajak gua pengajian. Foto lu aja pamer otot, lu ngajak gua pengajian. Ngapain lu sama perempuan istri orang lu ngajak-ngajak lu? Lu mau dihajar sama laki gue? Mau kena bogem lu? Gak usah laki gue maju. Lu kena sama gue. Ya Allah, laki bukan muhrim ngajak pengajian. Lu aja sendiri sono, ajaklah teman-teman lu yang nongkrong di warung, di tempat hansip. Laki-laki, cowok-cowok, geng motor buat ikut pengajian. Jangan ngajakin istri orang, bro. Ngapain lu? Iya, KDRT yang di Bogor, iya, tapi ini udah langsung hilang videonya. Kagak bisa, udah hilang, say. Hilang tuh, hilang. Hilang. Anjrit, hilang, say. Buset. Hilang. KDRT Bogor, bentar ya. KDRT Bogor. KDRT Bogor. Viral padahal, langsung hilang. Nih, KDRT Bogor minta tolong. Nih. Oh, radar Sumedang. Ini loh, say. Loh, kok ada nih di radar Sumedang? Radar Sumedang. Radar Sumedang. Kalau gue tadi ngambilnya dari mana sih? Kok hilang? Oh, gue dari Ahyar. Ahyar berurat. Gue harusnya dari ambil dari radar Sumedang aja ya. Hai Diki, mana? Endorse aja dulu Hyundai-nya. Tunggu endorsannya. Iya guys, jadi itu berita yang tersebar ya, lagi FYP. Dari radar Sumedang nih, radar Sumedang. Nanti dihapus lagi nih, udah gue spill aja Kak, dihapus lagi. Nih radar Sumedang. Tuh ini loh guys, nih.
Yang video ini loh. Gak usah pakai suara ya, gak usah pakai suara. Tuh yang ibu-ibu ini. Nah ini tuh, nah anak paling tua dari ibu ini. Anak paling tua, jadi ibunya nggak bakal kenapa-napa. Nah itu juga udah ada yang jelasin guys. Ibu tuh single parent, dia bilang gitu. Itu anak pertama. Gitu loh. Tiga orang katanya ya. Jadi ini kalau katanya si penjelasannya, ibu itu single parents dari dulu. Ibu itu memiliki 3 orang anak kandung laki-laki semua. Laki-laki yang marah-marah itu di video tuh anak pertamanya. Terus si cewek yang ngerekam pintot dari si nenek. Nah anak bungsu ibu itu, si nenek itu dan suaminya atau suami perempuan yang merekam sedang dalam perantauan. Jadi si suaminya yang ngerekam itu lagi kerja di luar. Anak itu istrinya sama anak perempuannya yang ke-shoot pakai jilbab tinggal di rumah kakaknya yang marah-marah, Bo. Semenjak kecil anak sulung laki-laki di video yang sudah menafkahi keluarga mereka, menyekolahkan ketiga adik-adiknya sehingga sukses. Namun dia sendiri sudah tidak lanjut sekolah semenjak duduk di bangku SD. Mereka tuh asli Betawi. Anak bungsu menikahi cewek Sunda yang sedang merekam. Sejak pernikahan memang kakak sulung mereka kurang merestui hubungan keduanya. Puncak konflik ketika istri dari anak bungsu itu yang merekam menjelek-jelekan si anak sulung di depan istrinya dan malah ngompor-ngomporin istri dari anak sulung tersebut sehingga hampir rusak rumah tangganya. Tuh, jadi jangan ada lagi yang berpikiran bahwa takut ibu tua itu dipukul. Itu tidak akan terjadi karena itu adalah ibu kandung dari laki-laki tersebut yang sangat ia sayangi sejak kecil. Gitu loh guys. Terus ada yang komen nih, malah nyalahin cewek. Jadi kalau cowok lagi marah diem aja gitu. Nih juga perempuan-perempuan mesti tahu ya. Lu tahu nggak kalau gue nih dalam keadaan lagi ribut sama pasangan, tapi emosinya pasangan mungkin dalam tekanan yang luar biasa gitu ya. Kita perempuan tuh cuma satu, tutup mulutnya. Lo tahu apa yang gue lakuin? Gue nyuci piring. Cuci piring. Tapi kata di Bun Bun itu yang bikin nyelekit ya karena udah disautin di awal. Disautin di awal. Ya, cepet. Kalau gue cuci piring. Supaya apa? Enggak, emosi orang itu kan bahaya loh guys. Cuma sekitar berapa detik, second. Kamu ingat yang di kena apa? Dicacak sampai 1000 berapa tuh? Berapa 500 cacakan, 500 cacakan. Gara-gara mulut kan. Lakinya pergi jemput adiknya di airport, di bandara, gua nggak tahu airport atau apa, bandara intinya, nganterin ke pesantren, balik ke rumah udah tengah malam. Jalan yang. Oke yang. Gym. Nge-gym lu, oke. Balik ke rumah udah tengah malam, terus dikunciin. Nih laki nih. Cuci piring sambil nangis. Enggak, kalau gue sambil nyanyi. Tapi nyanyi dalam hati, bukan nyanyi dikencengin juga. Itu nah sama juga ya. Intinya apa? Misalnya laki lagi ngomel, lagi naik pitam gitu, jangan diginiin nih. Jangan diginiin. Laki itu maskulin. Kita kan feminin. Gak ada gunanya lu tantangin begitu. Dalam 1-2 second itu nasib bisa berubah. Yang harusnya kalem, lebih meredam emosinya, lu tantangin begini, belum lagi pakai bacot perempuan. Kalau udah lakinya ngamuk, kitanya ngebacot, Masya Allah, makin hancur. Gue orang lagi emosi, tang gitu, nggak gue adepin begini, gue balik. Ini kan emosinya kan nggak nyamber ke muka gue kan. Terus gue nyuci piring guys. Jadi gue cuci piring, biarin aja.
gedebuk misalnya di belakang tuh. Jedar, jedar. Gue cuci piring aja. Dalam hati nyanyi. Ya istighfar kayak nyanyi. Astagfirullah. Na. Astagfirullah. Itu kita adem tuh. Set. Turun juga emosi kita. Dan suara air itu bunyi krecek. Itu tenang. Tenang banget. Bukan malah lu videoin. Apa lu ini lu gue tanya ya sama lu perempuan ya, lu ngebacot di depan laki-laki yang lagi emosi, lu yakin bisa menang? Laki kalau udah gelap mata, apalagi dia misalnya lagi dalam keadaan pressure di luar, entah terjadi apa dalam pekerjaannya, dia juga lagi menghadapi tantangan yang mungkin dia juga udah nggak kuat. Di rumah lu tantangin lagi, lu bacotin lagi. Emang dengan bacotan lo itu lu menang gitu? Enggak menang itu. Nggak ada bagus-bagusnya. Makanya teknik gua itu dengan nyuci piring. Cuci piring aja udah. Ada bunyi air, gua nyalain airnya kenceng kan. Cerrrr. Udah. Gitu, say. Ya, jadi yang lagi viral ini tuh apa? Adik ipar udah lo mana tinggal di rumah abang ipar lu. Terus lu nyampurin rumah tangga orang juga. Itu kan ada dialognya tuh si kakaknya tuh sampai ngamuk, udah sampai mata udah mau keluar, sampai udah ngancem gue bun lo ya. Karena ada omongan ke ipar sama ipar nih juga hati-hati nih. Gue kasih tahu sama kalian, ipar sama ipar jangan banyakkan bergosip. Ada privasi-privasi yang lu harus jaga. Ngapain lu iparan lu duduk ngejagong di situ, terus lu omongin tentang kakak ipar lu. Bukan urusan elu itu. Urusan elu itu tinggal di rumah, hormatin mertua, hormatin kakak ipar, lu itu rumah kakak ipar, lu numpang satu kamar di situ udah syukur alhamdulillah. Dan misalnya juga lu nggak cocok memang bentrok energinya, ya mintalah. Suami kan kerja tuh di luar ya kan, si cewek yang ngerekam ini. Minta duit dong buat kontrakan. Tinggal di kontrakan lah. Masih aja numpang di rumahnya ipar. Udah tahu kagak cocok. Mungkin bentrok itu energinya. Gitu loh guys. Terus gue juga baca itu. Kayak minta sumbangan ya guys. Jadi gue lihat tuh di Igoy ya, kayak nulis tolong ini gini istri saya lagi di perantauan gini terus berapapun bantuannya sekecil apapun berarti. Ini mau minta duit apa gimana? Minta duit cuy. Iya. Kok bergosip sini? Aduh, siapa yang bergosip sih? Ini ada berita lagi viral banget dari Radar Sumedang di Bogor. Lu aja istighfar, jangan masuk ke roomnya Mamski. Di sini tuh room untuk angkat berita viral ya. Bukan gosip, gue nggak ngomongin elu. Gue ngomongin apa berita yang ada dari Radar Sumedang. Iya makanya namanya udah numpang nggak tahu diri itu bun, itu maksud Mamski. Daripada dia berantem sama orang yang udah punya rumah, udah nyekolahin adiknya itu kan suaminya dia, tahu diri lah. Masa ipar sama ipar bergosip? Akhirnya apa? Jadinya kan kesamber dong kakak ipar. Abis nggak ada sayang. Nanti malam gue punya ini say, apa namanya? Time for ya. Nanti malam ya. Nanti malam jam 6 akan ku ambiarin Time for ya. Oke? Berarti nggak paham tuh Mamski. Nah itu. Kalau OMG abis sayang. Ini Mamski punya ada buat perawatan kulit badan. Kamu pengen tone up nggak? Nih pakai body lotion sayang, body lotion. Pagi malam. Nih,
Ini udah nih, ini belum ya. Kita lihat ya. Kasih body lotion, say. Jadi abis mandi, luluran, terus dikasih masker Thailand. Pagi hari sebelum kita keluar nih, ntar lagi gue mau jalan sama laki gue. Kita pakai dulu body lotionnya. Supaya apa? Supaya enggak tembus matahari pagi. Yang bikin kulit kita geseng, guys. Gue bun-bun lo. Olo. Abangnya juga emosi banget ya, gue lihat ya. Udah kayak orang stres loh. Mungkin saking capeknya ya. Kerja tuh ya, dari dia katanya nggak lulus SD tuh si babangnya ya, babang ipar. Tapi adik-adiknya sampai semuanya kuliahnya kelar loh, guys. Dan itu nenek-nenek itu tuh yang udah diam-diam, yang di tengah-tengah tuh ngediemin kanan kiri. Itu ibunya. Dia sayang banget tuh si babang itu, sayang banget sama si nenek-nenek itu. Cuman ini yang ngerekamin ini nih istrinya si anak bontot, berisiknya mulutnya itu loh. Udah tahu abang iparnya lagi ngamuk sampai kayak begitu, malah ngerekam. Udah gitu nyebarin rekamannya pula. Pakai nantang-nantangin lagi. Ya udah, bun-bun aja berdua ya. Ya Allah. Kok malah minta request berdua sama siapa? Sama anaknya. Berdua sama ibunya. Kacau itu cewek. Bener loh. Dia tuh kenapa sih ribut gitu, Bun? Itu. Kalau dari kata-katanya tadi ada juga dari netizen ya. Nih, netizen tuh bilang begini. Nih baca nih. Jadi nggak 100% si bapak-bapak itu salah nih penjelasannya. Tuh. Ibu itu single parent sedari dulu. Tuh baca. Dia itu memiliki 3 orang, berapa tuh? 3 orang anak kandung, laki-laki semua. Laki-laki yang di video itu anak pertama. Perempuan yang ngerekam itu istri dari anak bungsu. Tuh lihat. Semenjak kecil yang anak sulung itu, dia ngapain tuh? Yang sudah menafkahi keluarga, menyekolahkan 3 adiknya, sampai sukses. Dia sendiri nggak lanjut sekolah dari SD. Mereka tuh orang Betawi, anak bungsu nikahin cewek Sunda yang ngerekam. Sejak pernikahan katanya. Emang udah nggak cocok, kurang merestui hubungan mereka. Puncak konfliknya, istrinya anak bungsu, jelek-jelekin anak sulung ke depan istrinya, malah ngompor-ngomporin juga dari anak sulung tersebut. Nah, jadi jangan ada lagi ya yang berpikiran bahwa takut ibu tua itu dipukul. Nggak mungkin itu terjadi. Ibu itu ibu kandung dari laki-laki tersebut, sangat ia sayangi sejak kecil. Berarti kan harusnya kan si adik ipar pindah aja udah. Lu, siapa namanya tuh? Panggilan darurat mendesak telah dilayangkan seorang warga Bogor, Muhammad Jailani. Nggak usah minta tolong netizen. Lu kan kerja di luar kan, Muhammad Jailani. Bini lo itu nggak cocok sama abang iparnya. Abang lu, kagak cocok dia. Ya, bini lo itu nggak cocok di rumah itu. Lu yang kerja di luar, lu kirim duit, kontrakin tuh bini lu. Kontrakin udah. Bawa anak-anak tinggal di kontrakan, jangan numpang di rumahnya kakak lu. Ya. Alamatnya jalan apa nih, Kampung Gang Erpah, Desa Pasir Erih. Kontak Muhammad Jelani. Gue ngomong sekarang langsung dari sini aja. Ini gampang ini. Intinya, lu Muhammad Jelani kerja di luar negeri apa luar kota, gue nggak tahu ya. Ya, kerja di mana nih? Ya kan? Udah tahu bini lu tinggal di rumah abang lu, kagak cocok. Pisahin. Ya kan? Pisahin. Parah banget kakak iparnya. Enggak juga Mbak. Karena kakak iparnya ini gue lihat, dia marah. Dia bilang, lu ganggu keluarga gue lo, lu bikin hancur keluarga gue. Gitu, ada dialognya nih, di ujung nih. Di ujung ya, kita denger ya. Nih ada nih. Ini rumah gue. Ini rumah gue ya, ini rumahnya abangnya. Ya Allah, si bubuk kelihatan ya. Allah, jangan paksa. Diam dari tadi. Udah diam. Kalau gue marah, kau paksa. Aduh, gak mati kan nih. Nih,
Silakan. Dulu berdua. Ya. Dia yang KDRT. Ya. Wah, ada lo bahasa. Iya. Anjing lo bahasa aku. Ya. Banyak lo. Ini banyak kesalahan bukan dari batu mati lo. Mati aja. Kalau bukan adik Kalau banyak kakek. Ada deh, banyak kakek. Silakan. Silakan. Jadi anak Tuh kan, ngapain lu urusin rumah tangga gue? Si abang iparnya ini, si laki-laki ini, ngapain lu urusin rumah tangga gue? Jadi, kamu kalau ngelihat suatu peristiwa, biarpun yang kayaknya nih garang yang laki-laki, dengerin dulu dia ngomong apa. Ini adik ipar nih, itu abang ipar itu yang paling tua itu di situ. Itu rumah dia. Nah, tuh. Iya. Ini udah si cewek nih udah kayak mulutnya emang bener-bener berisik banget. Nah si suami gak usah sosok minta tolong netizen deh, ajarin dulu istrinya. Iya, ajarin dulu istrinya. Tapi jadi masih pertanyaan juga, Mam, karena nggak dengar langsung dari kedua belah pihak. Betul, betul. Cuma kan waktu yang dia apa namanya, dibilang mau dibun-bun malah nantangin, bun-bun aja, bun-bun aja. Ngapain lu begitu? Ngapain? Dari ngebales omongannya aja Mamski udah bisa ngeliat gitu loh. Ini nggak bener ini ceweknya juga yang ngerekam ini. Bikin orang makin nambah emosi karena bikin pun lebih menggila lagi. Udah gitu dia pakai acara ini lagi. Apa bilang ya udah bun-bun aja berdua tuh sama siapa? Sama si ibu atau anaknya, kan tuh ada anak kecil juga di situ. Kok nggak mandang mertua juga gitu loh. Udah tahu diem, udah tahu ngamuk si abang ipar. Harusnya si adik iparnya ini diem aja gitu loh. Diem aja dulu. Mamski, sabun bandeling lopeknya, Mam. Oke, sayang. Ya, ini Mamski punya sabun bandeling lope ya. Ada alpha arbutin, niacinamide, glutathione, kolagen. Ini buat muka bagus banget, buat badan bagus. Oke, tadi udah ada ini juga body lotionnya ya, sayang. Ku masukin langsung ya. Kamu bisa lihat yang harga satuannya dulu, terus kamu ada harga isi 3, dan juga aku kasih bandeling diskon ambiar untuk pakai cerah maksimal di etalase nomor 1, guys. Ambil langsung saya. Untuk yang isi 3, waktunya 2 menit ya. Waktunya 2 menit ya, say. 2 menit. Waktunya 2 menit. Kamu bisa ambil ya, sayang. Ini dapat 3 lebih murah. Kamu hitung deh. Harga satuannya berapa, isi 3-nya berapa. Terus untuk yang body lotion, premium Thailand body lotionnya kamu bisa ambil pasangan ya, guys. Itu Mamski langsung kasih 2. Jadi AHA lotionnya untuk malam. Wanginya enak banget. Gue buka yang AHA lotion ya. Halus banget kulit, guys. Udah gitu cerah. Dan ini lembut banget loh. Wanginya kayak perfume bakarat, tapi lebih soft wanginya. Nah ini nih. Ini kalau dipakai langsung ngeresep. Ini tadi udah ya. Di kaki ya. Di kaki ya. Kalau dipakai ini langsung ngeresep. Enak banget. Sabun pakai di muka, didiemin dulu, apa langsung bilas, Aduh, ini wangi banget, say. 2 body lotion ini wangi banget, sumpah ini enak banget. Ayo 2 menit ya, 2 menit untuk dapetin sabun lopeknya pakai akun satunya, mantap. Diskon berapa? Dapat diskon berapa? Yuk 50 detik lagi, guys. Dapat diskon berapa, say? Yang isi 3 ada di etalase udah. Mamski udah taruh di situ ya, di etalase ya. Nih, tuh lihat. Capcus. 30 detik. 26 detik lagi. Ambil yang isi 3, guys. Kalau di muka langsung bilas ya, sayang. Ini tuh busanya lembut banget. Mau lihat busanya nggak? Habisin dulu, Yuk.
16, 15, 14, 13, 12. Let's go guys. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yang bandeling 3, mantul. Oke, yang bandeling 3 udah. Makanya ya, jadi perempuan itu kita tuh harus tahu emosi laki-laki tuh berbahaya banget kalau kita pancing guys. Contoh, udah ada kasus yang parah banget. Kemarin, 3 hari yang lalu ya, itu di hotelnya ART gue ternyata, di kampungnya. 18 tahun, TikToker. Gara-gara nge-live sering di-gift sama bapak-bapak kontraktor usia 41 tahun. Udah gitu mau ketemuan. Check-in, Bo. Udah sampai 5 kali check-in. Terakhir itu bapak-bapaknya pengen kewong. Ini juga bapak-bapak lu otaknya di mana sih? Udah punya anak, punya istri, say. Cuman dia kontraktor di Jakarta. Nah ini tuh di Kampina ya, di daerah gitu loh. Di hotel itu mereka ketemu usia 18, Bo. Diminta buat disuruh nikah. Mungkin mintanya nikah sirsak ini kayaknya. Ya dong, karena kan dia udah punya istri sah. Pasti nikah sirsak. Nolak nih cewek. Rupanya cuma buat nyenengin aja biar di gift terus atau apa, gue gak ngerti. Tapi dia gak ada rasa pengen nikah. Ya secara umur 18 tahun gitu loh. Si kontraktornya umur 41 tahun juga jelong banget nih, lihat nih. Jelong, OMG. Nih. Nih. Ada-ada aja, sumpah guys. Berawal dari gift TikTok Nih. hingga berakhir di kamar hotel. Kronologi lengkap Ya Allah. Sunanto habisi gadis 18 tahun di Cilacap. Sunanto, 41, warga Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ditangkap polisi setelah mengaku membunuh Putri Wijayanti, 18, di sebuah hotel di Jalan Ahmad Yani Sidaraje, Cilacap. Sunarto tega menghabisi Putri yang merupakan kekasih gelapnya lantaran korban menolak dinikahi. Setelah Ya Allah, ini loh. Ya kan buat cewek-cewek nih, say. melakukan pembunuhan, Sunanto sempat menenggak cairan beracun dan berniat mengakhiri hidup. Hah? Namun, niatnya gagal. Dia yang siuman kemudian melapor ke resepsionis dan meminta bantuan. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuwono mengatakan, pembunuhan itu terjadi pada Minggu, 30 November 2025. Astagfirullah. Kasus ini berawal dari hubungan gelap Sunanto dengan Putri yang merupakan warga Margasari, Oh, dekat Sidarja. rumah. Hubungan terlarang itu dibangun sejak pertengahan tahun 2025. Menurut Kapolresta, tersangka mengenal korban melalui media sosial TikTok dan beberapa kali bertemu secara diam-diam di hotel yang sama. Menurut Astagfirullah. Budi, tersangka menjalin hubungan dengan korban sejak Juni dan hubungan itu terus berlangsung selama 6 bulan hingga malam kejadian. Astagfirullah. Pelaku mengaku sering memberikan uang kepada korban sehingga muncul ketergantungan dan hubungan tidak sehat di antara keduanya, kata Kapolresta, Selasa, 2 Desember 2025. Budi menjelaskan, pada Jumat, 28 November 2025, tersangka menginap di hotel selama beberapa hari dan berpindah kamar setelah korban berjanji datang di malam berikutnya. Bandering 3, Korban oke. tiba pada Minggu malam, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Keduanya kemudian berbincang hingga berujung pertengkaran hebat di dalam kamar. Oh my God. Budi menjelaskan, tersangka tersulut emosi setelah korban menolak dinikahi dan menyebut hubungan mereka hanya sebatas urusan uang. Pelaku marah karena merasa dimanfaatkan secara finansial oleh korban sehingga melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal, ujar Budi. Ya Allah. Pelaku kemudian mencekik korban, menjambak rambut, dan menekan kepala korban ke lantai hingga sekitar 5 menit, sampai korban lemas dan tidak berdaya. Ya Allah. Pelaku mengakui menekan kepala korban ke lantai beberapa menit hingga korban tidak sadarkan diri, tambah Kapolresta. Dalam kondisi panik melihat korban tak bernyawa, tersangka berusaha mengakhiri hidup dengan meminum cairan baygon 2 kali. Upaya pertama membuat tersangka muntah dan lemas. Namun, setelah siuman, ia kembali meminum sisa cairan pestisida hingga akhirnya pingsan. Pihak hotel kemudian menerima laporan langsung dari tersangka pada Senin, 1 Desember 2025, siang, setelah ia siuman dan meminta petugas menghubungi polisi. Ih, serem banget. Unit Resmob Polresta Cilacap kemudian mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, serta mengevakuasi tersangka ke rumah sakit sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Setelah dinyatakan stabil oleh tim medis, tersangka kami periksa dan ia mengakui seluruh rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukannya, kata Budi. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti botol Baygon, pakaian korban, sprei bercak muntahan, 2 ponsel, dan identitas tersangka. Pemeriksaan awal memastikan motif kuat berupa rasa sakit hati, kecemburuan, dan emosi tidak terkendali. Astagfirullah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Budi menegaskan, pihaknya menangani kasus ini secara profesional dan mengimbau masyarakat bijak dalam berinteraksi di media sosial. Kasus ini menjadi peringatan bahwa hubungan tidak sehat dan komunikasi digital tanpa kontrol dapat memicu tindak pidana serius, katanya. Polisi saat ini masih mengembangkan penyidikan terkait riwayat hubungan keduanya serta kemungkinan adanya unsur lain dalam kasus ini. Berawal dari gift TikTok hingga berakhir di kamar hotel. Yang satu jatuh cinta. Ngerasa duitnya udah habis-habisan. Jadi dikasih servis begituan doang dia nggak puas. Maunya memiliki seutuhnya. Mau minta ngajak nikah. Padahal dia juga udah beristri. Itu kontraktor 41 tahun. Di otaknya tuh udah saking cantik itu cewek kan memang. Muda pula. Jadi mungkin mau menghempas yang istri tuanya kayaknya. Karena belum cerai itu sama istri tuir. Anjrit. Pusing. Oke, ini dulu habisin sayang. Ya, di etalase 1 ya. Sabun isi 3, ayo 2 menit aja. Mamsi mau kasih lihat kalian sabunnya ya. Oke, ini sabunnya kayak gini nih, say. Dalamnya ada glutathionnya, niacinamide, terus alpha-arbutin, kolagen. Jadi bagus banget buat muka ya sayang. Nih kalau Mamski masukin ke tempat ini nih. Yang ada kayak kasa gini, bagus deh buat di kulit tuh. Dia nih ya sabunnya tuh enak banget tuh. Mampus. Nih guys nih ya, sabun Presley Skin. Bagus banget sayang. Ini tuh busanya lembut, terus kamu kalau buat di muka ya sama seluruh badan, diemin aja dulu nih di badan ya, di muka langsung dilas, kinclong guys. Tuh glutathionnya, alpha-arbutin, kolagennya, bener-bener enak banget. Mencerahkan, langsung auto cerah. Udah gitu lembab, say. Yang gue demen tuh lembabnya itu loh. Bikin halus kulit lagi. Dan suamiku kan pakai juga ya. Gantian sama ada satu sabun lagi buat dia punya kayak sensitif banget kulitnya, suka beruntusan di bagian dada sama belakang tuh. Itu hilang guys. Kalau pakai sabun yang wangi-wangi yang mahal-mahal dari mall gue beli malah beruntusan banget. Mungkin gak tahan sama bahan kimianya ya. Gue kan punya hobi mandi berendam di bathtub di jacuzzi. Itu pakai yang sabun-sabun Maehong itu tuh. Suamiku gak kuat. Beruntusan di sini. Nah iya. Balik tadi ke kasus tadi ya sayang. Aduh gila itu bener-bener. Mimpi apa? Palanya ditekan sampai metong loh guys. Aduh. Langsung ambil ya sayang. Yuk waktunya tinggal 16 detik lagi sayangku. Isi 3. Glutathione, niacinamide, alpha-arbutin, terus punya kojic acid. Ada kolagennya juga, wanginya enak kayak green tea. Wanginya enak banget guys. Bisa pakai buat muka, buat badan. 01 detik. Habis. Fungsinya untuk mencerahkan. Melembutkan, mencerahkan. Endulita. Oke. Yang kedua ini ada body lotionnya ya sayang. Body lotionnya. Nah body lotionnya ini Mamski kenalin dulu pakai cerah maksimal dari Presley Skin. Dia bisa untuk pagi-pagi sampai matahari terbenam. Karena ada UV filternya sayang. Tadi abis dimandiin. Kamu udah keringin ya. Pakai anduk terus kamu langsung aja nih. Pakai body lotionnya. Wanginya enak banget guys, green tea wanginya ya. Terus dia punya UV filter, punya niacinamide juga, jadi auto tone up tuh. Langsung meresap, tidak lengket, enak banget. Lembab, lembut, gak lengket, gak ngeblok, tapi tone up. Kalau dibuat di wajah ini gak bisa sayang. Kalau sabunnya lembab.
enak banget. Nanti kamu udah pakai sabun yang tadi nih, yang ini untuk muka, baru pakai moisturizer ya. Ini Endul, ambil dulu ya sayang. Malamnya mau bobo yang ini, yang AHA lotion. Malamnya mau bobo yang AHA lotion. Ya, malamnya mau bobo kamu pakai yang AHA lotion. Tuh. Wanginya bakarat, wangi parfum bakarat. Jadi kalau mau bobo sebelum kita tidur malam ya, biar suami betah, kamu pakai ini dulu sayang. Ini wanginya endul. Cowok juga bisa pakai. Cowok cewek bisa. Ini dipakai cowok juga enak wanginya. Kayak parfum tapi lebih soft. Kayak bakarat tapi lebih soft. Tahu kan parfum bakarat ini? Kalau yang ini green tea, cowok cewek pasti suka. Anak-anak juga bisa. Bumi busui aman ya. Oke, ambil di atas. Waktunya 2 menit ya sayang. Untuk ambil satu set. Mamski udah kasih harga bundling Murce itu. Murce, lihat di akun kalian berapa tuh harganya. Coba lihat di akun kalian berapa sayang. Spill skincare-nya dong. Bentar Ajon. Bentar. Masih belum selesai ini soalnya ya. Bentar lagi ya sayang ya. Ayo cepetan sayang. Buruan sayangku. Jadi itu ya peristiwanya mengerikan ya. Berawal dari kenal di TikTok, suka nge-live, suka nge-gift. Seorang kontraktor bapak-bapak umur 41 tahun tergoda dan memberi gift kepada host usia 18 tahun. Karena mungkin dia udah suka banget, akhirnya terjadilah pertemuan dan hubungan intim. Baru sampai 5 kali melakukan, bukan baru ya Allah, nauzubillah min dzalik. Setelah melakukan 5 kali hubungan intim terlarang, bapak-bapak ini akhirnya jatuh cintrong kayaknya nih. Cinta but-but. Padahal dia punya istri, udah punya anak. Itu laki itu. Laki itu begitu, dia punya job kontraktor di Jakarta ceritanya nih. Duitnya bukan buat istrinya, malah buat nge-gift host. Hostnya itu akhirnya diajak nikah setelah 5 kali in the hoy, hahaha ya di hotel. Di hari ke-5-nya, apa ke-6-nya pertemuan, ngajak serius nih si bapak. Lu juga ada-ada aja ya. Lu udah tua, udah punya anak, punya istri, ngajakin nikah anak umur 18 tahun. Lu gimana sih? Ini perempuan, Mamsi tadi bilang lagi-lagi mulut perempuan, hati-hati. Di saat orang laki-laki lagi mabok kepayang, terus lu dengan jujurnya bilang, ini hubungan sebatas duit. Naik pitam lah orang. Kalau emang lu gak suka, jangan bilang saat itu juga sayang. Udah habis waktunya ya. Duh, ya Allah. Oke guys, habis waktunya ya. Kalau memang gak suka, gak usah diomongin. Kamu itu misalnya ketemu nih sama laki-laki yang kerjanya ngasih kamu duit. Udah gitu kamu mau ditempong. Terus kamu pas udah ditempong sekian kali, begitu tuh laki kelepek-kelepek di depan dia, lu bilang lagi, enggak gue gak depan sama lu, sebenarnya gue cuma duitnya doang. Yang ngamuk lah. Akhirnya terjadi pembun-bunan kan. Diem aja, gak usah ngasih tahu. Mulut itu gak usah terlalu cowak gitu loh. Jangan terlalu jujur. Bukan soal masih kuat, sekarang dipenjerong. Kuat lu dipenjerong. Dipenjerong lu. Kerjaan lo hilang, lu udah jadi residivis, iya kan? Dan hukumannya panjang itu, hukuman hitam, ditolak nikah. Udah gitu dia negek apa namanya? Baygon. Ya Allah. Nih. Kronologi lengkap Om Sunanto habisi gadis 18 tahun di Cilacap. Sunanto, 41, warga Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ditangkap polisi setelah mengaku membunuh Putri Wijayanti, 18, di sebuah hotel di Jalan. Enggak, dia melakukan bundirnya itu gue percaya nih, dia emang sakit hati. Terus dia pengen kelihatannya mati bareng lah gitu, metong bareng-bareng gitu loh. Sudah takdir, dasmu takdir. Takdir, ngawur kowe. Orang yang
melakukan pembunuhan dan mengambil nyawa orang lain itu bukan takdir. Lu udah kena hasutan syaiton. Gue paling gak suka ya, ada nih orang bilang, tuh takdir Allah mam, ketemu sama laki orang. Itu lu udah kena takdirnya Dasim, bukan takdir Allah. Si Dasim udah narget lu. Ini yang pura-puranya alim nih, gue sikat lu. Lu pasti ntar lagi ketemu laki orang, lu kelepak-kelepak, lu bakalan embat. Dan lu berdua bakalan gue jadikan anak buah gue. Lu bakalan gue jadikan budak gue. Kenapa? Lu pasti kemakan nih sama godaan gue. Jadi jangan pakai kata takdir lu ya. Untuk kelakuan dosa lu. Itu bukan takdir. Itu adalah lu BODO. Mau aja lu digoda sama setan ya. Enak aja. Iya, itu namanya gatel. Terus pakai bawa-bawa takdir lagi. Thank you Kakak Sri yang udah ngasih love orange. Kakak Sri dan 12 orang yang sudah kasih gue love orange. Thank you so much. Ada Sesuka Hati, ada Sri Wahyuni, ada Wenindras, ada Hani 23, Libra, ada Iva, Tutri File, ada Deli Anggraini, 05, Raja Azizan. Terima kasih banyak untuk absen love orange-nya. Thank you guys. Karena Mamski ada target untuk love orange itu 50. 50 love orange targetnya Mamski untuk live yang hari ini. Kalau mau melengkapi berarti tinggal 38 lagi Mas Roy. Thank you. 38 orang lagi untuk absen love orange melengkapi targetnya Mamski ya. Teya, thank you Teya. Nur Alea, thank you. Rumah Jahit. Terus siapa lagi? Sri Wahyuni, makasih. Absen love orange, absen love orange sampai 50. Lengkapi sampai 50. Kurang 34 orang lagi. Jugul. Thank you Jugul. Ayo guys, 33 orang lagi guys. Hati-hatilah say. Vinol, thank you Vinol. Hati-hati, kalian itu lagi nge-live, di-give orang lawan jenis. Aduh, gue bilang, bapak itu juga ngapain lu jatuh cinta sama host yang lu give? Udah tahu nge-give begitu ke host cewek? Gak mungkin lah kedemenan beneran sama lu. Novita, makasih sayang. Gak mungkin lah bapak kan udah bangkotan. Udah beristri pula. Ya pasti ceweknya itu sebenarnya cuma suka duitnya aja. Masa gak ngerti sih? Cewek-cewek yang terima gift kayak gitu genit-genit itu ya memang sebenarnya cuma suka duitnya bapak. Gitu loh. Ayo guys, absen love orange. Absen love orange udah 19 orang. 19 orang, tinggal 31 orang lagi. Let's go, absen love orange-nya nih, ada target Mamski. Angeli, baper si bapak. Iya. Thank you Lini, thank you S Degan. Absen love orange-nya, tinggal 30 orang lagi. Capcus. Aduh, gue tuh sampai, ya Allah, kok ya bisa ya. Mereka ketemu di TikTok, si cewek joget-joget, di give sama si bapak. Begitu si bapak ini udah jatuh cintrong, ngajak ketemuan kopi darat. Lo tahu dong pertemuan rahasia. Karena bapak ini udah punya istri. Nah ini juga kena tulah kan lu pak. Ya, sama istri lu, anak lu. Lu abis-abisin duit buat nge-give TikTok live. Terus ngajak ketemuan tuh ceweknya mau. Berpadu lah itu. Di hotel udah sampai 5 kali ketemu. Makin cinta lah ini si kakek-kakek bapak-bapak ini. Ya kan? Dia pikir ini ada cinta sejati nih. Karena udah ngeluarin duit banyak gitu kan. Selama live nge-give. Lu juga nge-give ada maunya lu ya ternyata ya. Hah? Nge-give lu ada maunya lu.
Nih lihat nih. Nih. Aceh, Cilacap. Sunarto tega menghabisi putri yang merupakan kekasih gelapnya lantaran korban menolak dinikahi. Setelah melakukan pembunuhan, Sunanto sempat menenggak cairan beracun dan berniat mengakhiri hidup. Namun, niatnya gagal. Kecintaan, Bu. Sampai negak ini. Ya ampun. Ih, bener-bener parah sih. Sayang, gadis kakak bahaya juga. Ih, bahaya banget nih, lihat nih. Gila gak lu? Gara-gara live TikTok. Dia yang siuman kemudian melapor ke resepsionis dan meminta bantuan. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuwono mengatakan, pembunuhan itu terjadi pada Minggu, 30 November 2025. Kasus ini berawal dari hubungan gelap Sunanto dengan putri yang merupakan warga Margasari, Sidareja. Hubungan terlarang itu dibangun sejak pertengahan tahun 2025. Baru kenal. Menurut Kapolresta, tersangka mengenal korban melalui media sosial TikTok dan beberapa kali bertemu secara diam-diam di hotel yang sama. Menurut Budi, tersangka menjalin hubungan dengan korban sejak Juni dan hubungan itu terus berlangsung selama 6 bulan hingga malam kejadian. Pelaku mengaku sering memberikan uang kepada korban sehingga muncul ketergantungan dan hubungan tidak sehat di antara keduanya, kata Kapolresta, Selasa, 2 Desember 2025. Budi menjelaskan, pada Jumat, 28 November 2025, tersangka menginap di hotel selama beberapa hari dan berpindah kamar setelah korban berjanji datang di malam berikutnya. Korban tiba pada Minggu malam, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. 18.30. Keduanya kemudian berbincang hingga berujung pertengkaran hebat di dalam kamar. Budi menjelaskan, tersangka tersulut emosi setelah korban menolak dinikahi dan menyebut hubungan mereka hanya sebatas urusan uang. Pelaku marah karena merasa dimanfaatkan secara finansial oleh korban sehingga melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal, ujar Budi. Pelaku kemudian mencekik korban, menjambak rambut, dan menekan kepala korban ke lantai hingga sekitar 5 menit, sampai korban lemas dan tidak berdaya. Pelaku mengakui menekan kepala korban ke lantai beberapa menit hingga korban tidak sadarkan diri, tambah Kapolresta. Dalam kondisi panik melihat korban tak bernyawa, tersangka berusaha mengakhiri hidup dengan meminum cairan baygon 2 kali. Upaya pertama membuat tersangka muntah dan lemas. Namun, setelah siuman, ia kembali meminum sisa cairan pestisida hingga akhirnya pingsan. Pihak hotel kemudian menerima laporan langsung dari tersangka pada Senin, 1 Desember 2025, siang, setelah ia siuman dan meminta petugas menghubungi polisi. Ya Allah. Unit Resmob Polresta Cilacap kemudian mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, serta mengevakuasi tersangka ke rumah sakit sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah dinyatakan stabil oleh tim medis, tersangka kami periksa dan ia mengakui seluruh rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukannya, kata Budi. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti botol baygon, pakaian korban, sprei bercak muntahan, 2 ponsel, dan identitas tersangka. Pemeriksaan awal memastikan motif kuat berupa rasa sakit hati, kecemburuan, dan emosi tidak terkendali. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Budi menegaskan, pihaknya menangani kasus ini secara profesional dan mengimbau masyarakat bijak dalam berinteraksi di media sosial. Kasus ini menjadi peringatan bahwa hubungan tidak sehat dan komunikasi digital tanpa kontrol dapat memicu tindak pidana serius, katanya. Polisi saat ini masih mengembangkan penyidikan terkait riwayat hubungan keduanya serta kemungkinan adanya unsur lain dalam kasus ini. Berawal dari gift TikTok hingga berakhir di kamar. Ya Allah. Berawal dari gift di TikTok. Salah dua-duanya, guys. Si cewek memanfaatkan untuk nge-live ini minta-minta gift. Lalu menjerat cowok dengan pura-puranya bisa dekat sampai mau. Kan maksudnya udah bilang sama kalian. Kalau yang namanya udah berhubungan itu ada energi yang ditransfer nih. Hati-hati, orang itu bisa
kejeret dia, perasaan dia, kegila-gila sama kita. Jangan dikasih kesempatan buat sampai melakukan. Melakukan itu spesial sekali melakukan itu. Namanya aja tubuh, satu tubuh, satu, aduh. Akhirnya si bapak-bapak tua Bangka ini kan akhirnya terjerat emosinya kan. Dia mungkin udah cinta metong itu. Di hotel itu udah kelima kali katanya ketemunya. Ya kamu tebak sendirilah, orang dewasa lawan jenis bertemu di kamar hotel buat apa? Kan kalau yang nggak ada apa-apa kan ketemunya mungkin di luar aja, di restoran, di kafe, ngopi, minum, makan, itu biasa. Tapi kalau bertemu sudah di dalam satu kamar tertutup, ada kasur, ngapain? Ini yang main-main di TikTok akhirnya 3 hari yang lalu ini gara-gara Mamski angkat ini berita viral soalnya. ART aku, si Mbak In bilang, "Bu, itu kan hotelnya kan deketnya rumahku di kampung." Gue bilang, "Ya Allah, Mbak In, masa sih?" "Iya," katanya. Nah, si perempuan ini, almarhumah ini, udah 3 hari nginep dari Jumat, Sabtu. Minggu malam jam 18.30 datanglah si laki. Adu tenaga dalam. Iya, datanglah si laki. Gue juga bingung nih kronologis nih. Tuh cewek Jumat udah nginep, ngapain? Jumat, Sabtu. 2 hari ini udah nginep nih. Ini kayaknya ada sesuatu di 2 hari ini nih. Bikin emosi memuncak nih si laki datangnya hari Minggu. Ajojing. Datangnya hari Minggu, nggak tahu di Jumat di Sabtu nih cewek ngapain, di hari Minggu si cowok malah minta hubungan serius. Dari HTS, hubungan tanpa status, dia minta hubungan serius. Lah, hubungan serius diminta sama cewek yang nginep di hotel dari Jumat, Sabtu, Minggu. Udah gitu tiap nge-live minta gift sama cowok. Agak sulit ya, Say, untuk mempunyai hubungan khusus spesial yang eksklusif gitu ya. Apalagi sampai mau nikah. Nih laki udah punya bini. Otak lu di mana? Lu mau tendang bini tua lu karena lu pikir yang kinyis-kinyis demen sama lu. Kagak, woi laki. Gue kasih tau lu ya. Kebanyakan pada umumnya cewek-cewek yang mau lu jadiin selingkuhannya lu cuma mau duitnya doang, Say. Atau ada suatu bisnis yang menguntungkan si perempuan. Ya. Jadi lu gak usah kegeeran para pria. Lu pikir lu kegantengan. Karena lu bisa punya cewek lagi setelah lu menikah, lu diam-diam di belakangnya bini lu. Terus lu punya cem-ceman, lu bangga. Kalau lu kagak ada duitnya tuh kagak bakalan mau cem-ceman lu. Gua jamin. Coba lu kere. Gua jamin. Asli. Yang mau sama lu, cinta sama lu itu adalah bini lu. Bini lu yang lu nikahin itu. Kenapa? Dia tahu lu tuh dari nol. Kagak punya apa-apaan. Berarti itu cintanya murninya di situ. Biarpun dia sudah menua, udah mulai banyak keriput, perutnya udah berlapis ya, udah kayak donat itu perut. Tapi itu cinta, gue jamin itu cinta sejati, gue jamin. Nah lu tuh mau nyari yang mana? Cinta semu yang lu cari. Akhirnya lu naik pitam kan? Tuh cewek lu ajak nikah, umur 18 tahun, lu sementara lu gadun, lu ajak orang nikah, terus akhirnya lu dijawab, enggak, gue cuma ini doang, buat duit doang kok ini. Ini tuh murni cuma buat duit. Lah kan tersinggung kan. Tapi itu kenyataannya, cuman tuh cewek kenapa ngomong juga. Udah tahu laki sengklek, otaknya lagi jatuh cintrong, berasa rugi, hitung-hitungan duitnya dia, berasa duit gue banyak habis ke lu harus gue miliki sepenuhnya.
Biarpun gue udah punya istri, lu gue mau nikahin nih. Ditolak. Ngomong apa adanya tuh cewek. Dicekek. Kasus di Cilacap. Lu cari tuh beritanya. Oke guys, terakhir gue mau sepil nih. Punyanya kakak Lisa Natalia ya. Biar kita tetap selalu glowing. Walaupun ketiak kita ini ya guys, ketiak istri sah. Udah dilihat selama berapa puluh tahun sama suami. Lu juga lu ya. Lu bener-bener ya. Udah tahu dapat istri itu yang bener-bener tulus. Nyintain elu apa adanya elu. Elu ada duit nggak apa-apa. Kita mah terima. Elu nggak ada duit juga nggak apa-apa. Kita mah terima. Ada nggak ada duit, istri itu selalu mendampingi. Doa nggak pernah lupa doa. Ya Allah, jagalah keselamatan suami hamba. Jagalah dia ya Allah, sehatkan badannya. Bantu untuk usahanya semua lancar ya Allah. Dekatkan dengan orang-orang yang baik sama suamiku. Supaya bisnisnya lancar, kerjaannya lancar ya Allah. Disayang bosnya. Kan gitu doa istri ya. Berhubung udah ngelihat ketek kita udah 10 tahun dia lihat, 15 tahun dia lihat, dia cari ketek 18 tahun. Kenapa sih lu cowok-cowok begitu amat? Dan akhirnya apa? Kejadian di Cilacap. Nge-live TikTok, minta gift sama cowok-cowok yang nongol buaya-buaya darat ya, tikus-tikus got yang nongol. Udah nge-gift, pengen yang lebih. Udah mau dicek ini. Udah dong suka sama suka, ya udah deh. Harusnya kan udah kontan, udah lunas ya say. Maksudnya, udah sih lu udah ketemu ya kan. Iyos, ha. Datang lagi, 25 orang lagi sayang. Bukit, Yans, apa kabar? Iya kan? Nih 25 orang lagi nih. Nah gitu sayangku. 25 orang lagi. Mariam, thank you. Blue Butter, thank you. Lu udah ya dikasih check-in sampai 5 kali check-in. Mau minta lebih, minta dinikahin. Mau kamu nikah sama orang Cilacap Mas ya, Jawa Tengah kan itu. Mau kowe nikah sama Mas. Ceweknya bilang apa? Kok nikah sih orang ini pure cuma buat duit doang? Ya ngamuk lah si laki digituin. Kita juga jadi perempuan jangan terlalu jujur, say. Lu udah terlanjur ngerjain laki, ya kan? Lu minta-minta duitnya dia waktu di live. Ketemuan juga mau. Begituan mau. Jangan terlalu jujur lah. Yayain aja dulu. Nikah, oh iya saya pikirin dulu boleh ya. Abis itu lu kabur. Iya. Tapi gue gak nyaranin ya sampai segitunya lu minta gift sama gadun-gadun. Jangan. Jangan. Kalaupun lu terlanjur nih, lu sebenarnya nggak suka nih sama nih laki gitu ya. Begitu di depan itu lagi aung, aung, aung. Jangan lu juga tantangin. Ingat ya, tenaga kita nih perempuan nggak ada papanya dari laki-laki yang emosi. Nggak ada papanya tenaga kita. Lu mau sosok jago perempuan, laki sekecil-kecilnya nih badannya laki, lu dipiting kelar lu. Apalagi laki-laki emosi, hati-hati. Mending lu balik badan, istighfar dalam hati, cuci piring kayak gue. Sambil astagfirullah, nyanyi aja udah. Dipiting nih, begini nih. Oh, lu dipiting sama laki 5 menit doang aja kelar tuh lihat. Kelar. Selesai. Iya. Dia kan bilang, saya cuma 5 menit, saya tekan. Udah, kelar. Udah selesai. Iya, itu yang di Cilacap. Gara-gara diminta kawin gak mau. Gak mau ditekan 5 menit di lantai. Kelar. Udah. Habis itu dia sedih. Karena kaget lah. Kok udah gak bernyawa. Dia negek juga. Baygon. Muntah-muntah. Pingsan. Bangun dia tegak lagi. Dasar emang belum waktunya ya guys. Senin sadar. Berarti kan udah dari malam tuh ya. Ributnya kan jam 6.30 kan. Metong. Berarti semalaman dong. Ih serem udah kaku ya Allah. Ih sumpah ngeri banget asli.
Katanya ART gua itu hotel sekarang disegel. Iya, dia si bapak-bapak ini emang kilaf, kilaf dia. Terus dia cinta beneran dia, si 41 tahun ini tuh, bapak siapa tuh, Sumanto ya namanya ya. Aduh Pak Sumanto, lu kenapa sih nih? Yang ini nih, Om Sunanto. Nih, Kronologi lengkap Om Sunanto habisi gadis 18 tahun di Cilacap. Sunanto, 41, warga Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ditangkap polisi setelah mengaku membunuh Putri Wijayanti, tuh. 18, di sebuah hotel di Jalan Ahmad Yani Sidaraje, Cilacap. Sunarto tega menghabisi Putri yang merupakan kekasih gelapnya lantaran korban menolak dinikahi. Setelah Tuh, jangan mau jadi cem-cemannya om-om. Lu ngapain sih lu? Cari hubungan yang bener-bener aja. Tuir lah, nggak ada perawatan freshly skin. Udah tahun kebanyakan main TikTok, banyakan nge-gift. Tuh lihat, mukanya stres, muka stres. Ini nih mukanya nggak perawatan, ya. Oke guys, ini buat laki-laki, buat perempuan yang ketiaknya udah bau ketiak. Nih gue punya ya. Gue demen banget nih produk dari kakak Lisa Natalia. Sumpah guys, endul banget. Kamu yang agak ada aroma kurang sedap dari ketiak ya, karena setiap orang punya aroma masing-masing. Ada yang aromanya kuat, bikin enak, bikin puyeng ya. Kecut, asam, ada yang agak sedikit anyir ya, itulah. Namanya juga ketiak ya say. Tapi ini ada penangkalnya sayang. Ini tuh Angel by Lisa Natalia nih, kakak Lisa Natalia. Gue suka pakai yang vanilla nih dia nih. Muka opet, muka pere. Di live aplikasi ya di TikTok. Langsung nge-gift tapi pengen. Nah, ini dikocok dulu ya, pengen memiliki seutuhnya. Lu ngaca dulu, bukan soal muka aja, tapi kan lu udah tuir, udah gitu lu punya bini, punya anak. Mana mau perempuan masih umur 18 tahun, kinyis-kinyis, cantik jelita, pengen bener-bener dinikahin tuh nggak mungkin. Nggak mungkin, akhirnya dia keceplosan kan, dibilang nggak mau, saya nggak mau nikah, saya maunya itu hanya hubungan ini hanya berdasarkan uang, kan dia bilang begitu, jujur ceweknya. Mungkin karena muda juga ya, coba udah seumur gua, maksud gue, oh gitu bang. Misalnya amit-amit ya, nauzubillah min dzalik. Harus pinter ngadepin laki, mesti pinter say. Ya mesti pinter. Misalnya begitu tuh, udah terlanjur gitu kan, udah terlanjur ketemu kan, udah, lu baik-baik aja dulu depan dia. Namanya aja kita nggak tahu emosi orang gimana, apa mungkin dia habis negek apa ya kan. Dimin aja dulu. Iya, oh gitu abang perasaannya sama adek gitu. Oh iya ya bang ya. Iya gimana, mau nikah nggak? Mau nikah nggak? Ayo kamu nikah. Iya sabar dulu abang. Kita kan baru ketemu. Bla 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 lah. Pokoknya udah iyain aja dulu. Iya nanti mesti izin sama orang tua. Ada uang, ada kakek, ada nenek. Ntar dikenalin dulu gini-gini gitu-gitu. Udah nggak usah langsung bilang nggak mau nikah. Posisi di dalam kamar. Orang lagi nggak jelas. Iya kan? Iya dong, perempuan-perempuan itu mesti tahu, mesti bisa ngeliat keadaan. Dalam keadaan lu cuma berdua doang sama laki-laki yang gak jelas, ngapain lu pancing emosi dia? Iya sabar dulu lah bang, aku lagi enjoy loh, kita baru 5 kali ketemuan, masa langsung menikah? Tapi gak apa-apa juga sih, tandanya kan abang cinta sama adek. Abang tuh cinta banget sama adek ya bang, jadi langsung ngajak nikah. Ih abang kok imut banget sih, gitu-gituin aja pesan. Ih berbunga-bunga, namanya juga orang tua. Bunga aja dulu, habis itu lu kabur dihubungin nggak bisa, nomor lo, handphone lo off. Apalah alasannya, sakit kek, ya kan? Disekolahin kemana kek, pergi aja kabur. Nanti lama-lama juga lupa. Iya, malah ngomong di situ di kamar dicekek lah. Tapi kalau nggak suka harus bilang ke dia nggak Mi apa jangan dulu. Nih laki lagi ibarat kata kesengsem ya.
lagi pengen banget, lu langsung tolak, nggak bisa. Bahaya, lu tahu nggak? Bahaya itu, pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon, mundur cantik, lama-lama juga dia bosen. Nah itu kan emosi kan sesaat, sebulan nunggu, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama manyun nyari yang lain. Mesti pinter, ya. Jangan langsung tolak, di depannya langsung ditolak, apalagi dihina. Ada juga tuh yang ngehina gini, abang bau ketek gitu, ada yang ngomong begitu. Bau lu bau, gara-gara ngomong bau, habis langsung, dihabisin hari itu juga. Gara-gara bilang bau. Masya Allah, itu mulut itu kadang-kadang ya, pakai bahasa halus. Betul, halus, pelan. Jangan ada penolakan langsung seketika. Kita kan tahu namanya juga laki, bisa berbuat sesuatu di luar nalar kan guys. Yang ada kalian yang bahaya. Pasti pintar saat muda, sampai tua juga pintar. Makanya dapat suaminya kan yang masih fresh. Alhamdulillah. Harus ada ilmu-ilmu skill kita sebagai wanita ya. Mesti pintar memainkan peranan sebagai wanita. Harus ada sisi feminin itu. Apa? Ya nggak usah ngebacot lah sama laki, mah dengerin aja dulu dia ngomong apa. Iya, iyain aja dulu. Namanya juga laki-laki kan makhluk maskulin. Lebih suka didengerin. Jangan ngapain lu buat apaan? Menang juga enggak. Iya, menang juga enggak. Gitu loh guys. Nih pakai buat ketek. Nah, semprot 2 kali aja. Udah dikocok, disemprot ya. Ini tuh nggak pakai alkohol, jadi nggak perih ya guys. Biarpun kamu habis cukuran atau habis di waxing, nggak bakal bikin perih. Udah gitu, dia nggak bikin basket. Wanginya endul banget. Gue rekomen banget yang vanilla untuk cewek. Terus untuk cowok boleh yang natural. Tapi cewek juga boleh. Yang natural itu wanginya seger aja gitu ya. Seger. Terus yang buat cowok cewek juga chamomile. Jadi kalau vanilla khusus cewek, yang natural bisa buat cowok cewek, chamomile juga bisa. Oke, ada yang mau side? Deden, COD, boleh. Siapa yang mau ini? Ini adalah deodoran